Yang mengejutkan mereka datang bukan sendiri-sendiri, melainkan bersama seorang kakek tua bernama Asep. Kakek Asep dikenal di desa sebagai orang yang dulu kaya raya, punya tanah luas. Meskipun sekarang usianya sudah melewati 70 tahun. Rambutnya memutih, langkahnya perlahan. Namun auranya tetap berwibawa. Banyak yang bilang meski sudah tua, kakek Asep masih punya pesona yang bisa membuat wanita jatuh hati. Mereka berlima masuk ke kamar nomor 205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah rahasia terbongkar, gosip panas jadi nyata, dan cerita-cerita penuh misteri tentang janda yang selalu bikin heboh tersaji untuk kalian semua. Kali ini saya akan membawa kalian ke dalam sebuah cerita yang mengguncang satu desa. Sebuah kisah yang membuat setiap orang ternganga dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bayangkan, 4 janda cantik yang dikenal anggun di kampungnya tiba-tiba tertangkap basah bersama seorang kakek tua di sebuah kamar hotel. Apa benar mereka hanya rapat? Ataukah ada cinta terlarang yang selama ini mereka sembunyikan dari warga desa? Inilah kisah panas yang berjudul Rahasia 4 Janda Terbongkar. Kakek tua jadi korban cinta terlarang di hotel. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga hidupnya berkah, rezekinya melimpah untuk beli sawah sampai bisa ke Makkah. Bagi yang belum, jangan ragu-ragu. Klik tombol subscribe sekarang juga. Karena setiap cerita di channel ini akan semakin membuat kalian penasaran, semakin menggoda untuk diikuti, dan semakin membara rasa ingin tahu kalian dari waktu ke waktu. Malam itu, kota kecil suka senang tampak lengang. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Lampu jalanan berkelip, sebagian meredup sebagian padam, menambah suasana misterius di malam itu. Di tengah keheningan tersebut, hotel mawar yang berada di pinggir jalan justru tampak terang. Lampu di lantai 2 menyala benderang, terutama di kamar nomor 208. Resepsionis hotel yang sudah berusia muda awal 20-an itu sempat terdiam ketika melihat rombongan tamu masuk sekitar pukul 11 malam. Bukan tamu biasa, melainkan 4 perempuan yang cantik, namun dikenal sebagai janda di kampung sebelah. Rina, janda yang terkenal anggun dengan senyum menawan. Lina, janda penuh pesona yang sering jadi buah bibir karena keindahan tubuhnya. Sari, janda lincah yang tidak bisa diam dan selalu menjadi pusat perhatian. Serta Mira, janda misterius yang jarang bicara. Namun tatapannya membuat setiap laki-laki penasaran. Mereka datang beriringan memakai pakaian mewah, beraroma wangi parfum mahal, dan tampak begitu percaya diri. Yang mengejutkan mereka datang bukan sendiri-sendiri, melainkan bersama seorang kakek tua bernama Surya. Kakek Asep dikenal di desa sebagai orang yang dulu kaya raya, punya tanah luas. Meskipun sekarang usianya sudah melewati 70 tahun, rambutnya memutih, langkahnya perlahan, namun auranya tetap berwibawa. Banyak yang bilang meski sudah tua, kakek Asep masih punya pesona yang bisa membuat wanita jatuh hati. Mereka berlima masuk ke kamar nomor 205. Pintu tertutup rapat dan sejak saat itu, tidak ada satupun yang terlihat keluar. Pemandangan itu membuat resepsionis tidak bisa tidur semalaman. Hatinya penuh tanya, dan diam-diam ia menyebarkan cerita itu ke temannya lewat telepon. Gosip itu langsung merebak seperti api menyambar jerami kering. Di luar hotel, beberapa warga yang masih berkeliaran mulai curiga. Ada tukang ojek yang mangkal, ada pedagang gorengan, bahkan beberapa anak muda yang nongkrong di warung kopi depan hotel. Mereka semua melihat jelas bagaimana 4 janda itu masuk dengan dandanan bak ratu malam dan betapa mesranya mereka berjalan berdampingan dengan kakek Asep. Satu janda memegang lengannya, satu lagi merangkul pundaknya. Sementara 2 lainnya sesekali tertawa kecil, mendekatkan wajahnya ke telinga sang kakek. Masya Allah, apa benar mataku tidak salah? Bisik seorang ibu yang kebetulan lewat. 4 janda sekaligus bersama kakek tua itu. Tengah malam pula, warga lain menimpali. Kalau katanya rapat koperasi,
Kenapa harus di hotel malam-malam? Tidak masuk akal. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Lampu kamar 205 tetap menyala. Namun tidak ada tanda-tanda aktivitas keluar masuk. Suara-suara samar terdengar dari balik dinding. Entah tawa lirih, entah gesekan kursi. Bahkan ada suara benda jatuh yang membuat resepsionis semakin gelisah. Namun ia menahan diri karena tahu urusan tamu bukan urusannya. Tapi gosip sudah lebih dulu keluar dari hotel, menyeberang ke warung kopi, dan menjadi bahan obrolan yang semakin panas. Kalau menurut saya sih mereka itu rebutan harta warisan, kata seorang bapak. Ah, bukan. Saya yakin itu asmara. 4 janda kesepian bertemu dengan kakek kaya raya. Bisa jadi semua tergoda, timpal yang lain sambil tertawa. Obrolan itu menyalakan bara gosip yang semakin besar. Yang tak diketahui warga adalah di dalam kamar hotel keempat janda itu ternyata tidak akur. Mereka saling bersaing satu sama lain demi mendapatkan perhatian kakek Asep. Rina berusaha menjadi yang paling lembut. Berbicara dengan suara halus mencoba membuat kakek Asep merasa dihargai. Lina justru memilih bersikap manja. Sering menyentuh tangan Kek Asep dan memuji-muji betapa gagahnya kakek, meski sudah tua. Sari dengan sikapnya yang lincah membuat suasana riuh mempertawakan segala sesuatu untuk menarik perhatian. Sedangkan Mira hanya duduk dengan tatapan tajam, sesekali melontarkan kalimat singkat yang membuat suasana jadi tegang. Namun justru itulah yang membuat kakek Asep merasa penasaran. Persaingan itu semakin terasa panas. Rina mulai cemburu ketika melihat kakek Asep terlalu lama menatap Lina. Lina juga tak senang ketika Sari duduk terlalu dekat dengan kakek Asep. Mira yang biasanya pendiam tiba-tiba mengeluarkan kalimat menusuk. Apa kalian tidak malu? Kalian terlihat seperti gadis belia yang berebut mainan. Sari tersinggung. Suasana hampir ricuh dan kakek Asep hanya bisa menenangkan dengan suaranya yang berat. Namun jauh di dalam hati masing-masing janda, mereka sadar bukan hanya harta kakek Asep yang mereka incar. Ada rasa rindu, ada kesepian, ada keinginan untuk dicintai kembali. Mereka yang sudah lama hidup sendiri tiba-tiba menemukan sosok laki-laki yang meskipun rentak, tapi penuh wibawa. Malam itu, kamar hotel bukan hanya menjadi tempat pertemuan rahasia, tetapi juga ajang perebutan cinta yang membara. Waktu terus berjalan, suara mereka makin meninggi dan tanpa sadar menarik perhatian tamu di kamar sebelah. Dari luar kamar samar-samar terdengar suara pertengkaran, suara kursi digeser, bahkan suara bentakan. Semua itu menambah rasa penasaran warga yang sudah berkumpul di sekitar hotel. Keesokan paginya ketika matahari baru naik, suasana hotel sudah penuh dengan bisik-bisik. Beberapa warga sengaja datang lebih awal hanya untuk memastikan gosip yang semalam. Mereka berdiri di lobi melongok ke tangga menuju lantai 2, menunggu dengan sabar. Jam sudah menunjukkan pukul 00. Namun pintu kamar 205 belum terbuka juga. Ketukan pertama terdengar pelan tapi tegas. Tidak ada jawaban. Dari dalam terdengar suara gaduh, seperti ada yang kaget dan terburu-buru. Warga makin curiga. Wajah-wajah penuh amarah bercampur dengan rasa penasaran. Tak lama kemudian, pintu kamar itu terbuka dan di sanalah rahasia itu terbongkar. 4 janda dengan rambut kusut, wajah tegang, pakaian berantakan bersama kakek Asep yang wajahnya pucat dan matanya panik. Pemandangan itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Warga yang melihat menutup mulut dengan tangan. Sebagian berteriak, sebagian lagi langsung merekam dengan ponsel. Astagfirullah, ini benar-benar terjadi, ucap seorang warga dengan suara bergetar. Gosip yang semalam masih berupa dugaan, pagi itu berubah menjadi kenyataan pahit yang terbuka di depan mata. Kabar terbongkarnya 4 janda bersama kakek Asep di kamar hotel, nomor 205 pagi itu, menyebar dengan sangat cepat. Bahkan lebih cepat daripada angin yang bertiup di sepanjang jalan desa. Hanya butuh beberapa menit, berita itu sudah sampai ke telinga warga Kampung Sukang. Dari warung kopi, dari pasar pagi,
Bahkan dari pengeras suara musala, bisik-bisik tentang aib itu tidak bisa dihentikan. 4 janda sekaligus bersama satu kakek tua, kata seorang bapak di warung kopi. Saya sudah hidup 50 tahun, baru kali ini mendengar kejadian segila itu. Betul-betul astagfirullah, dunia sudah mau kiamat ya Allah. Sahut seorang ibu yang membeli sayuran sambil geleng-geleng kepala. Anak-anak muda bahkan tak segan membagikan potongan video yang mereka rekam saat pintu kamar hotel dibuka. Rekaman itu menjadi viral di kalangan warga sekitar, meski hanya lewat grup WhatsApp RT dan WA arisan ibu-ibu. Semua orang melihat jelas wajah Rina, Lina, Sari, dan Mira yang tampak panik. Sementara kakek Asep berdiri di tengah mereka terengah-engah dengan wajah pucat pasi. Pemandangan itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sore harinya, suasana rumah kakek Asep tidak kalah ricuh. Anak-anaknya datang dengan wajah merah padam. Ayah, apa yang ayah lakukan? Apa ayah tidak malu? Nama baik keluarga hancur karena ulah ayah sendiri, bentak anak sulungnya. Harun dengan suara bergetar menahan marah. Namun, kakek Asep hanya menunduk. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua butuh kasih sayang. Mereka kesepian, dan aku juga sendiri. Apa salahnya jika saling mengisi kekosongan? Perkataan itu hanya membuat Harun semakin marah. Mengisi kekosongan dengan 4 janda sekaligus. Ayah pikir apa? Kata tetangga. Ayah pikir cucu-cucu ayah tidak malu pergi ke sekolah. Sementara itu, ke-4 janda pun menghadapi badai di lingkungannya masing-masing. Rina dimarahi kakaknya. Lina diusir dari rumah orang tuanya. Sari dijauhi oleh teman-teman dekatnya. Dan Mira mendapat surat ancaman dari warga yang marah. Mereka semua berusaha bela diri mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Teriak seorang ibu di pasar. Kalau bukan zina lalu apa? Tengah malam di hotel beramai-ramai dengan kakek tua. Itu mau disebut apa? Timpal yang lain. Gosip semakin panas hingga akhirnya malam itu diadakan musyawarah desa di balai pertemuan. Puluhan warga berkumpul. Sebagian berteriak ingin ke-4 janda itu diusir. Sebagian lagi menuntut agar kakek Asep diberi sanksi. Kepala desa berdiri di depan, mencoba menenangkan. Saudara-saudara sekalian, kita jangan terburu-buru menghakimi. Betul, apa yang mereka lakukan mencoreng nama desa kita. Tetapi biarlah mereka menjelaskan dulu sebelum kita mengambil keputusan. Namun, suara warga tak bisa diredam. Tidak ada penjelasan. Itu sudah jelas memalukan, teriak seorang bapak dengan wajah merah. Suasana semakin panas, hingga akhirnya malam itu ke-4 janda dan kakek Asep dipanggil untuk hadir ke balai desa. Mereka datang dengan wajah tertunduk, langkah gontai, dan mata yang penuh ketakutan. Semua warga menatap tajam. Sebagian berbisik-bisik, sebagian lagi terang-terangan meludah ke tanah sebagai tanda jijik. Rina mencoba bicara. Suaranya bergetar. Kami tidak melakukan hal-hal seperti yang kalian bayangkan. Kami hanya berkumpul untuk membicarakan masalah koperasi simpan pinjam yang akan kami dirikan. Kakek Asep kami undang sebagai penasihat karena beliau punya banyak pengalaman. Namun ucapan itu langsung disambut gelak tawa, penuh cemooh. Kau operasi jam 11 malam di hotel. Apa kalian kira kami bodoh? Lina pun mencoba menjelaskan. Kami tidak bermaksud mencoreng nama baik desa. Kami hanya mencari tempat yang tenang agar tidak ada orang lain yang tahu. Ucapan itu justru memakin membakar amarah warga. Kalau memang niatnya baik, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus di hotel, bukan di rumah warga? Sari yang biasanya ceria malam itu menangis terseduh-seduh. Kami tidak kuat menanggung semua ini. Kami hanya ingin bahagia. Kami sudah lama hidup sendiri. Kami tidak mau terus-terusan dianggap hina hanya karena status kami sebagai janda. Tangisan itu sejenak melunakkan hati sebagian warga. Tetapi Mira yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan suara dingin. Kalian semua pura-pura suci, padahal banyak di antara kalian yang juga punya rahasia.
Kami memang salah karena tidak hati-hati. Tetapi jangan kira kalian lebih baik. Kalian hanya pandai menutupi aib masing-masing. Kalimat itu membuat suasana ruangan seketika meledak. Warga berdiri menunjuk-nunjuk, berteriak marah. Kepala desa harus berteriak keras agar suasana tidak berubah menjadi keributan fisik. Namun, malam itu belum selesai. Setelah musyawarah bubar, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar berkali-kali. Angin kencang menerpa atap-atap rumah. Di rumahnya masing-masing keempat janda tidak bisa tidur. Suara ketukan misterius terdengar di pintu. Suara aneh bergema di langit-langit kamar. Bahkan ada yang melihat bayangan tikus berlari di sudut kamar. Kakek Asep pun gelisah. Tubuhnya demam, keringat dingin membasahi bajunya, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang merayap di atas tubuhnya. Malam itu ia bermimpi buruk, melihat seratusan belatung keluar dari tanah, merayap ke arahnya, dan menutupi seluruh tubuhnya. Ia terbangun dengan teriakan keras membuat seluruh keluarganya panik. Ini azab, bisik seorang tetangga yang mendengar. Perbuatan mereka sudah mengundang murka Tuhan. Kisah itu semakin menyebar, bahkan ke desa sebelah. Nama empat janda itu dan kakek Asep menjadi buah bibir, bahan gunjingan, bahkan olok-olokan. Hidup mereka berubah dalam semalam. Dari perempuan yang dulu dipandang cantik dan memesona, kini hanya dianggap hina, najis, dan penuh dosa. Namun yang paling berat adalah ketika suatu malam kakek Asep ditemukan pingsan di kamarnya. Tubuhnya penuh luka seperti gigitan binatang. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal. Keluarganya panik memanggil dokter, tapi tak ada yang bisa menjelaskan penyebab luka-luka itu. Sebagian warga berbisik itu belatung azab yang datang menghukumnya. Hari demi hari setelah kejadian di hotel itu, keempat janda dan kakek Asep tidak pernah bisa hidup tenang lagi. Warga semakin menekan, gosip semakin menjadi-jadi, dan yang paling menyakitkan mereka mulai saling mencurigai satu sama lain. Di sebuah malam yang dingin, Rina mendatangi rumah Mira dengan wajah penuh amarah. Semua ini gara-gara kamu, Mira. Kalau saja kamu tidak mengajak kami ke hotel itu, semua orang tidak akan tahu. Kamu yang merencanakan semua ini. Mira balas menatap tajam. Jangan salahkan aku, Rina. Kamu juga yang bersih keras mengajak kakek Asep ikut. Bukankah kamu yang paling tergila-gila padanya? Pertengkaran itu semakin panas ketika Lina datang, lalu menuding keduanya. Kalian berdua munafik. Jangan kira aku tidak tahu kalau kalian diam-diam bersaing untuk menjadi istri kakek Asep. Padahal awalnya kita hanya ingin bekerja sama membuat koperasi, tapi kalian malah tergoda cinta dan nafsu. Sari yang dari tadi diam akhirnya menangis keras. Kalian semua egois. Aku yang paling tersakiti. Kakek Asep berjanji padaku, katanya aku yang akan dia nikahi. Tapi nyatanya dia juga menggoda kalian bertiga. Aku merasa dibohongi. Malam itu, rumah Mira penuh teriakan. Tetangga yang mendengar hanya bisa bergumam. Sudah-sudah, mereka semua sudah hilang akal. Azab sedang bekerja. Sementara itu, kakek Asep sendiri makin terpuruk. Tubuhnya lemah. Hari-hari setelah kejadian itu berubah menjadi neraka bagi empat janda dan kakek Asep. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap pintu rumah yang mereka buka, selalu diiringi tatapan tajam dan cibiran warga. Tidak ada lagi senyum ramah dari tetangga. Tidak ada lagi sapaan hangat di jalan. Yang ada hanya bisikan, umpatan, dan doa-doa penuh cemooh. Lihat tuh, si Rina lewat, perempuan gatal, janda penggoda. Itu si Lina. Dulu suaminya orang baik, nggak nyangka dia bisa begini. Ya Allah, kenapa mereka tega empat-empatnya dengan kakek tua pula? Kabar itu bahkan sampai ke telinga pejabat kecamatan. Kakek Asep yang dulu dikenal sebagai orang tua yang bijak, kini hanya disebut sebagai lelaki tua hidung belang. Keempat janda itu pun kehilangan sumber penghasilan mereka. Dagangan sepi. Orang-orang enggan berurusan dengan mereka. Bahkan keluarga mereka pun ikut menjauh karena malu. Namun penderitaan mereka tidak berhenti pada cibiran dan gunjingan. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh makin nyata.
Suatu malam, Rina terbangun karena mendengar suara mencicit. Saat ia menyalakan lampu, ia terkejut melihat puluhan tikus berlarian di kamarnya. Tikus-tikus itu menggerogoti pakaian, memakan sisa makanan, bahkan ada yang berani naik ke ranjangnya. Ia menjerit histeris. Tetapi ketika tetangga datang, tikus-tikus itu lenyap begitu saja tanpa jejak. Lina juga tidak luput. Ia sedang memasak ketika tiba-tiba kuali yang berisi sayur meletup dan dari dalamnya muncul belatung-belatung putih yang bergeliat menjijikkan. Ia menjerit menjatuhkan kualinya. Semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu kena azab. Nah, apa pendapat kalian tentang ini? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.